Innal hamdalillah nahmadu nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah pertama dan utama kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberi iman dan Islam, diberi kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa menjalankan sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Yang kedua, sholat dan salam marilah kita juga panjatkan kepada uswatun hasan kita, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, pada para tabiin, dan tentunya kepada umatnya yang setia menjalankan sunnah-sunnah. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, kita tahu bahwa Quran adalah petunjuk hidup kita. Petunjuk itu berisi larangan dan perintah. Salah satu yang bisa kita ambil pelajaran adalah Quran tidak memang secara langsung memberi perintah, tapi Quran memberi informasi tentang sejarah, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, dan kemudian menjadikan ibroh, menjadikan pelajaran bagi kita, kemudian untuk kita ambil pelajaran. Salah satu cerita, dan kita tahu bahwa Quran adalah sebagian adalah cerita tentang sejarah masa lalu. Salah satu cerita penting dalam Quran adalah cerita soal Fir'aun dan Nabi Musa. Fir'aun disebutkan Allah di dalam Al-Quran kurang lebih 74 kali. Dan Allah melabeli Fir'aun sebagai pemimpin yang kejam, pemimpin yang sewenang-wenang, sehingga kemudian beberapa ayat Allah mengatakan supaya Musa kemudian memperingatkan kepada Fir'aun. Misalnya di dalam surat An-Naziat, ya, halata hati Musa ithnadahu rabbu bil wadil muqaddasi tuwa idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah ke Fir'aun, sesungguhnya fa'innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Di ayat lain misalnya di surat Toha, Allah juga mengatakan, berfirman, idhab ila fir'auna fa'innahu tagha. Pergilah ke Fir'aun, karena Fir'aun itu adalah telah melampaui batas. Di ayat lain Allah juga mengatakan, misalnya di surat Al-Fajr, alladzina fir'aun tagha. Jadi Fir'aun itu juga telah melampaui batas. Nah, pertanyaannya, kenapa kemudian Fir'aun itu dilabeli pemimpin yang kejam, pemimpin yang melampaui batas? Apa kemudian yang menyebabkan Fir'aun berperilaku seperti itu? Sebagaimana Allah katakan misalnya di dalam surat Al-Fajr, Fir'aun, Allah memberitahu bahwa wa Fir'aun dzil autad, sesungguhnya Fir'aun itu telah mengembangkan sebuah bangunan, ya, pasak-pasak yang tinggi. Artinya pada saat zaman Fir'aun telah terjadi kemajuan yang luar biasa, dan kita lihat sekarang masih kita lihat, yaitu adalah peninggalan piramid. Itu adalah salah satu yang disebut Allah
Sesungguhnya Firaun itu telah membangun sebuah peradaban yang besar. Kalau kita lihat juga bahwa kenapa bisa seperti itu, maka ada dua pihak yang membantu, yaitu Haman, seorang intelektual di zaman Firaun, yang kedua adalah bala tentaranya. Jadi menjadikan kemudian karena merasa besar, merasa bisa membangun sebuah peradaban yang besar, maka kemudian Firaun berlaku sewenang-wenang. Bahkan Firaun mengaku sebagai Tuhan. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Qasas ayat 38. Allah mengatakan, faqala fir'aunu ya ayyuhal mal'u ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ketika Fir'aun berkata kepada pembesarnya, qala fir'aunu ya ayyuhal malaku ma'alimtu lakum, kepada basarku, apakah Anda tidak tahu bahwa tidak ada Tuhan selain aku? Min ilahi ghairi, tidak ada Tuhan selain aku. Bahkan tidak hanya mengaku Tuhan, Firaun menganggap bahwa tidak hanya Tuhan, tapi Tuhan yang maha besar. Sebagaimana Allah katakan dalam surat An-Nazi'at, bahwa Firaun mengatakan qala ana rabbukumul a'la, bahwa aku adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Tidak hanya sekedar Tuhan, tapi Tuhan yang paling besar. Itu adalah informasi yang kita dapatkan di dalam Quran tentang bagaimana kemudian Firaun itu karena kekuasaannya, kemajuan peradabannya, dia sewenang-wenang, dia mengaku sebagai Tuhan. Nah, kemudian Allah juga memberitahukan kepada kita bagaimana perilaku Firaun itu kemudian menjadikan tadi tidak hanya sekedar mengaku sebagai Tuhan, tetapi juga melakukan kesewenang-wenangan terhadap penduduknya. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Qasas ayat 4. Allah mengatakan, inna fir'auna ala fil ard. Sesungguhnya Firaun itu sewenang-wenang di bumi. Wajal ahlaha syi'a, menjadikan penduduknya itu terpecah belah. Berarti Firaun ini suka mengadu domba, suka memecah belah penduduknya, sehingga apa yang terjadi? Penduduknya tidak rukun, saling bertengkar. Itu adalah gaya kepemimpinan Firaun yang suka memecah belah. Tidak hanya itu, Allah melanjutkan, Firaun juga melakukan penindasan satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Artinya ketidakadilan muncul. Ya. Yasta'ifu ta'atam minhum. Yasta'ifu, jadi menindas, ta'atam minhum, dalam hal ini adalah menindas Bani Israel, sementara yang bukan Bani Israel menjadikan temannya Firaun. Artinya sebuah ketidakadilan. Menjadi pemimpin yang selalu memecah belah umat, memecah rakyatnya, dan menindas satu golongan dan tidak menindas golongan yang lain. Artinya ketidakadilan. Selain itu, yang kemudian menjadikan Firaun juga sesuatu yang melampaui batas tadi, Allah juga mengatakan yudzabiku abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Yudzabiku abna'ahum, mereka membunuh anak laki-lakinya, dan kita tahu cerita itu. Wa yastahyi nisa'ahum, dan membiarkan anak perempuannya tetap hidup. Jadilah kekejaman Firaun, di mana kita sudah tahu bahwa karena berdasarkan mimpi
bahwa akan ada seorang laki-laki yang menggulingkan kerajaannya, kekuasaannya, maka kemudian muncullah perintah kemudian supaya anak laki-laki dibunuh, kemudian anak perempuan dihabiskan. Dan kemudian Allah mengatakan innau kana minal mufsidin, sesungguhnya Firaun itu adalah berbuat kerusakan di muka bumi. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, itulah yang diceritakan Allah kepada kita dan menjadikan pelajaran kepada kita supaya kemudian kita kemudian tidak mengulangi perilaku yang sebagaimana disampaikan Allah kepada kita terhadap Fir'aun. Barakallahu li falakun fil Qur'anil azim wa na'afani wa iyyakum bima fi minal ayati wadil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim rabbighfirli warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna liyahdiya an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Cerita sejarah yang disampaikan Allah kepada kita di awal saya katakan menjadi pelajaran bagi kita. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat An-Naziat soal cerita Firaun tadi, Allah mengatakan inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya ini adalah ibrah, sungguh ya, lima yakhsha, bagi mereka yang takut pada Allah. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari cerita Firaun tadi? Satu, kesombongan itu pasti akan muncul di kita. Dengan kekuatannya, teknologinya, intelektualnya, bala tentaranya, kemudian Firaun menganggap dia adalah Tuhan. Kemudian muncullah kesombongan. Tetapi tidak harus seperti Fir'aun yang mungkin kita tidak akan mempunyai kekuatan tiga tadi, keraja, intelektual dan bantara. Mungkin kita tidak punya, tapi kesombongan tetap akan muncul di hadapan kita. Oleh karena itu, kesombongan menjadikan kita tahu dalam cerita Fir'aun bahwa meskipun Fir'aun bertobat pada si akhir-akhir hayatnya ketika ditenggelamkan di Laut Merah, tetapi Allah tidak menerima taubatnya. Artinya kalau kita terus pupuk kita kesombongan kita, maka kita kemudian bisa mengambil pelajaran dari Firaun tadi. Kalau kita terlalu sombong, maka kita tidak akan mau menerima kebenaran, maka kemudian Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kita. Yang kedua, pelajaran bisa kita ambil dari Firaun tadi adalah contoh pemimpin yang tidak baik. Pemimpin yang wajah ahla syiah, pemimpin yang menjadikan rakyatnya itu terpecah belah, selalu mengadu domba. Yang kedua, ciri pemimpin yang dikatakan Allah dalam surat Al-Qasas tadi adalah juga pemimpin yang tidak berlaku adil, karena melakukan penindasan terhadap satu kelompok tapi memberi privilege pada kelompok yang lain. Itulah dua ciri pemimpin yang kurang baik, yang tidak baik, yang bisa menjadi pelajaran kepada kita, karena kita pun adalah pemimpin pada level tidak harus raja, tapi pada level setiap level.
Kita sebagai keluarga, kita juga pemimpin, kita sebagai misalnya bekerja di kantor sebagai yang diamanai adalah juga pemimpin. Oleh karena itu, marilah kita juga mengambil pelajaran bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menyatukan anak buahnya dan kemudian pemimpin yang adil. Itulah yang bisa kita ambil pelajaran kepada kita soal cerita tentang sejarah Fir'aun. Oleh itu jemaah sekalian, marilah di akhir khutbah ini kita berdoa, mudah-mudahan kita diberi kekuatan Allah, keimanan, dan kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Innallaha malaikatu yushollu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika kami wa rati bisultani. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi hab li minas sholihin, Rabbi hab li minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.